Anak-anak, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya keragaman sosial tersebut? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, coba anak-anak amati ya kegiatan usaha ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimanakah sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, tentu saja terjalin sikap saling menghargai ya anak-anak. Kemudian, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat sehingga terjadi permusuhan? Alhamdulillah tidak ya, tidak ada persaingan yang menimbulkan permusuhan. Yang ada adalah persaingan sehat, yaitu persaingan dengan tetap menjunjung etika. Lalu, menurut kalian, bagaimana seharusnya sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya? Bagaimana anak-anak? Ya, tentu saja sikapnya tetap saling menghormati. Pesaing itu bukan untuk dimusuhi, tetapi pesaing dijadikan sebagai pemicu untuk selalu berkreasi lebih baik dan lebih inovatif agar mampu memenangkan persaingan usaha dengan cara meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas produknya. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, anak-anak, kamu pasti telah memahami kegiatan ekonomi yang telah berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan juga yang lainnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang ini pasti melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain ini dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsennya. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk suatu arus diagram ekonomi. Anak-anak, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya.
Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Nah, untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Nah, bahan baku kain dan benang ini awalnya diperoleh dari mana? Dari bunga kapas ya anak-anak. Kemudian dari bunga kapas tersebut kemudian oleh pengrajin benang akan dipintal. Nah, hasil pintalan kapas tadi akan membentuk benang. Nah, benang-benang yang sudah jadi ini akan ditenun menjadi sebuah kain. Nah, pengrajin tenun kain akan menghasilkan barang berupa kain. Nah, kain ini akan dibuat pola baju oleh penjahit atau desainer. Nah, kemudian pola yang sudah dibuat tadi akan dijahit, kemudian akan diperolehlah sebuah baju. Nah, inilah proses panjang sebuah produksi pakaian. Nah, anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pakaian, mulai dari petani kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan juga pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peranan penting, begitu pula dalam produksi benda-benda lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara yang pertama yaitu dengan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya adalah coba kalian buka buku paket halaman 122. Tadi kita sudah belajar bahwa produksi pakaian itu melibatkan peran banyak pihak. Ada petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan juga penjahit. Nah, setiap pihak tersebut memiliki peran yang sangat penting. Namun, mereka juga mendapatkan keuntungan. Coba anak-anak identifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh dari petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan juga penjahit ya. Coba anak-anak kerjakan dalam bentuk tabel berikut ini. Setelah anak-anak mengerjakan tugasnya tadi, ini latihan soal untuk hari ini ya. Ada 10 soal, silakan ditulis dan juga dijawab, kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas dan latihan soalnya dikerjakan, kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa anak-anak.